Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah doa pada malam hari ini. Walaupun tadi ada hujan deras ya. Saya tadi dari Cibinong, di Cibinong juga hujannya deras sekali. Saya berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong hentikan hujan ini. Karena saya mau ke Jakarta, saya mau melayani Engkau Tuhan Yesus. Mari Tuhan Yesus Engkau hentikan hujan ini. Kemudian tidak lama hujan berhenti. Saya memang sudah siap-siap untuk berangkat, tapi hujannya begitu deras ya di Cibinong. Jalanan agak sedikit banjir gitu. Tapi puji Tuhan saya bisa sampai di rumah Tuhan dengan selamat, bahkan lebih awal. Puji nama Tuhan, terima kasih buat penyertaan Tuhan, buat pertolongan Tuhan. Dan juga bagi Bapak Ibu yang juga bisa hadir di gereja. Dan juga yang ada di rumah masing-masing ataupun dimanapun saudara berada pada saat ini. Mari kita akan bersama-sama, kita mau berdoa, menaikkan pujian kita, penyembahan kita, dan juga untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami ucap syukur Tuhan buat kasih setia Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya yang boleh kami rasakan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kekuatan kesehatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Sehingga kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari Roh Kudus dalam ibadah sebentar ya Bapa, Engkau hadir tengah-tengah ibadah kami. Melawat setiap kami yang rindu akan Engkau Tuhan. Nyatakan kuasa kemuliaan-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Sehingga sakit boleh disembuhkan, yang susah akan dihiburkan. Yang berbeban berat akan dilepaskan ya Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau bekerja dengan bebasnya. Engkau yang beracara dengan bebasnya di tempat ini maupun di tempat kami berada saat kami mengikuti ibadah ini. Bapa, kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih Tuhan saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Dan undang untuk bangkit berdiri. Kita bersyukur kita punya Allah yang besar dan teramat besar dalam kehidupan kita. Segala sesuatu tercipta olehnya dan tidak ada yang mustahil bagi Dia. Amin. Haleluya. Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Amin. Dia punya kuasa besar, Dia besar. Segala sesuatu tercipta
kita, amin. Haleluya, haleluya. Mari bersorak-sorai bagi Tuhan. Sama-sama kita katakan. Tangguh ku lewati segalanya, Roh-Mu kuatkan dan teguhkanku, iman gantikan semua raguku, milikku hidupku, kemuliaan bagi. Bersama-sama katakan, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik, haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya, sama-sama katakan, ku lewati segala, Roh-Mu Tuhan, Roh-Mu kuatkan dan teguhkanku, iman gantikan semua raguku, milikku hidupku, kemuliaan bagimu. Katakan haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik, haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya, terpujilah Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik, haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Amin, haleluya. Tuhan kita luar biasa, amin. Haleluya, kita akan sanggup melewati segalanya, sebab Roh-Nya menguatkan hidup kita. Haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik, haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik, haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik, haleluya, Tuhanku luar biasa, dulu sekarang selamanya, dulu sekarang selamanya, dulu sekarang selamanya, dulu sekarang selamanya, dulu sekarang selamanya. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Engkau luar biasa bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan Yesus.
Amin. Kiranya sukacita Tuhan mengalir dalam kehidupan kita saat ini ketika kita memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya Tuhan. Terima kasih. Kami mau katakan bahwa kasih Engkau Tuhan Yesus sungguh mulia dan tulus. Kasih-Mu Tuhan sempurna di dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu di Kalvari sungguh berharga karena Engkau menebus dosa kami. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Amin. Kasih Tuhan, Haleluya Tuhan. sungguh Sungguh mulia, mulia dan tulus Tuhan. tulus dan sempurna mengasihi.
Kita semua di sini saya percaya sudah melayani, sudah dalam pekerjaan Tuhan ya, sudah melayani. Kita akan sama-sama belajar prinsip-prinsip dalam pelayanan yang saya ambil di dalam 1 Korintus 3 ayat 5. 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 17. Ya, ini perikop tentang mengenai Apolos dan Paulus. Ya, saya ceritakan saja, saya tidak bacakan ceritanya. Bapak Ibu nanti bisa baca di rumah ya. 1 Korintus 3 ayat 5 sampai 17. Ini mengenai Apolos dan Paulus, di mana murid-muridnya pada saat itu sedang murid antara Paulus dan Apolos itu sedang berdebat. Menanyakan bahwa pelayanan mereka lebih hebat, pelayanan dari Paulus ini lebih hebat, pelayanan dari Apolos ini lebih hebat gitu. Padahal kita sama-sama tahu bahwa semuanya itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, seringkali kita semua pada senang kali bahkan kita tahu ya berapa minggu ini kita digaungkan untuk melayani ya kita bahwa untuk jemaat Tuhan untuk melayani. Sebenarnya tahu nggak sih Bapak Ibu arti daripada melayani atau sebagai seorang pelayan itu artinya apa? Kalau dalam menurut Alkitab, pelayan itu dari arti kata yaitu budak, ya, budak, ya. Kalau secara Indonesianya budak, kalau saya itu dolos ya, nggak kelihatan maaf ya Bapak Ibu matanya, udah mulai sliwer, ya. Budak. Pada zaman dulu itu seorang pelayan itu bukan suatu hal yang menyenangkan. Pada zaman dulu seorang pelayan itu ada seorang yang budak itu lebih rendah daripada pembantu gitu. Dia lebih benar-benar budak itu seorang yang nggak punya hak kewajiban yang nggak perlu diperhatikan gitu loh. Mau kasih makan nggak tuh juga nggak masalah. Itu budak gitu kan. Nah, tetapi pada konsepnya pada saat ini itu pada saat perjanjian pada saat waktu lalu seperti itu budak atau pelayan itu sebagai dianggap seperti itu. Nah, maksud saya apa? Kita akan belajar bersama-sama prinsip pelayanan bahwa pelayanan itu bukan sesuatu hal yang menjadikan kita besar kepala. Ya. Pelayanan itu atau pelayanan enggak saya nggak mau pelayanan di mimbar di atas itu di atas ini nih. Ini panggung ini gitu loh. Kalau di belakang panggung itu bukan pelayanan. Gitu loh. Saya mau pelayanannya nyanyi, khotbah, singer, main musik. Kalau Tuhan tidak memberikan talenta bagaimana kepada kita? Daripada Anda jadi kaca kadut, ya kan? Lebih baik lihat gitu. Kita kan sama-sama belajar prinsip pelayanan pada malam hari ini dari 1 Korintus ini yang saya boleh bagikan dengan secara sederhana saja buat kita semua. Yang pertama adalah prinsip pelayanan pertama adalah milikilah rasa ketidaklayakan atau rasa tidak layak. Bahwa kenapa? Motivasi kita satu dalam melayani Tuhan. Bahwa sesungguhnya kita ini tidak layak untuk melayani Tuhan. Tetapi oleh kasih anugerah Tuhan bagi kita dilayakkan untuk boleh melayani Dia. Gitu loh. Siapakah di dalam ayat 5 di situ dikatakan, Paulus dikatakan pada saat itu mengatakan bahwa, jadi apakah Apolos, apakah Paulus, kata dia seperti itu dikatakan. Nah di sini kita menarik prinsip bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Paulus dan Apolos saja berkata pada saat itu siapakah di dalam ayat 5 ya Bapak Ibu saya bacakan. Jadi siapakah Apolos, siapakah Paulus, pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya. Masing-masing menurut tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Ini menunjukkan bahwa Apolos dan Paulus itu bukan suatu hal siapa, mereka itu tidak bukan siapa-siapa. Kalau bukan Tuhan yang memanggil mereka tidak akan bisa menjadi seorang yang pembawa berita firman Tuhan kepada seluruh negeri, bahkan seluruh dunia, gitu kan. Pada saat itu, ya. Kalau kita lihat dari kata pelayan memang tidak enak didengar. Tadi diakonos ya, artinya itu seorang budak, artinya itu tidak ada yang diistimewakan. Artinya benar-benar budak yang benar-benar yang sengsara gitu loh. Bapak Ibu ngeliat film-film zaman dulu nggak seorang budak gitu loh. Itu dia tuh nggak dapat tempat tidur, dia tuh di belakang, nggak boleh sama majikannya, nggak dapat bahkan upah itu. Karena apa? Budak itu dibeli dan kamu harus kerja buat saya. Gitu. Saya nggak memberikan kewajiban seperti sekarang ini kan, maaf kata ya untuk seorang pembantu rumah tangga aja gajinya cukup besar gitu kan. Ya kan zaman dulu nggak ada gitu loh. Itu seorang pelayan. Pelayanan adalah hal yang diberikan oleh Allah kepada kita. Tidak ada hal yang boleh dibanggakan dari pelayanan tersebut.
Maksudnya apa? Kembali diingatkan pertama kali yaitu untuk prinsip pelayanan adalah ketidaklayakan bahwa kita sesungguhnya tidak layak untuk melayani. Tetapi oleh kasih anugerah Tuhan, Tuhan melayakan kita untuk menjadi pelayannya Dia. Jadi yang pertama kali yang kita layani bukan karena saya memenuhi tugas dari gereja. Bukan karena saya tidak enak sama Bapak Gembala, bukan. Tetapi prinsip utama dalam pelayanan adalah kita melayani kepada Dia yang memanggil kita. Yang melayakan kita untuk melayani Dia. Yaitu siapa? Ya Tuhan. Tuhan yang memanggil kita, yang melayakan kita, Tuhan yang menyuruh kita atau Tuhan yang mengizinkan kita untuk melayani Dia. Sesungguhnya kita nggak layak dengan kemampuan kita yang terbatas. Oke lah, mungkin ada yang jago dengan main ini atau jago menjadi seorang worship leader atau jago dengan berkhotbah ataupun jago dengan hal yang lain. Tetapi sadarilah sesungguhnya kita nggak layak. Nggak layak karena apa? Karena dosa kita. Tetapi oleh kasih anugerah Tuhan, Tuhan melayakan kita. Dalam pertama adalah ketidaklayakan itu bukan di atas mimbarkah di mana? Hati-hati. Kecenderungannya kita manusia pada saat seringkali kita melayani membuat kita tinggi hati. Kita lupa lagi prinsip pelayanan sesungguhnya adalah miliki kerendahan hati. Kenapa? Karena kalau tidak ada kerendahan hati dalam pelayanan kita akan sia-sia. Kenapa? Karena yang kita layani Tuhan. Sehingga pada saat kita sombong, motivasi kita dalam pelayanan bukan lagi untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan yang memanggil kita untuk melayani Dia. Tetapi hanya tuntutan tugas, hanya tuntutan karena nggak enak, hanya supaya bisa dilihat oleh orang, oh saya hadir, oh saya melayani. Tidak gitu loh. Kalau kita tidak memiliki kerendahan hati, Tuhan nggak bisa pakai kita. Orang pintar banyak, orang dengan skill hebat banyak Bapak Ibu. Tetapi orang yang memiliki kerendahan hati sangat sedikit. Tuhan gampang kok, Dia yang punya semua skill itu, benar nggak? Saya tekankan ini ke anak-anak teens, yang punya skill itu Tuhan. Kalau kita mau melayani, Tuhan perlengkapi kita. Gitu. Dari yang tidak bisa menjadi bisa, karena Dia yang punya kemampuan itu Dia bisa kasih buat kita. Prinsip yang pertama adalah miliki kerendahan hati. Karena merasa tidak layak kita diselamatkan oleh kasih karunia Allah dan memang hanya oleh kasih karunia Allah sajalah kita dilayakannya. Yang kedua, prinsip dalam pelayanan yang kedua, yang pertama kerendahan hati, yang kedua adalah pemahaman yang kokoh akan firman Allah. Maksudnya apa? Sebagai seorang pelayan Tuhan yang melayani Tuhan, kalau kita nggak kenal siapa yang kita layani mau bagi apa? Bener nggak? Pemahaman akan firman Tuhan. Kalau kita pelayanan melayani Tuhan, benar gak? Kita gak kenal siapa Dia. Kita gak tahu watak karakter Dia. Apa yang Dia suka, apa yang gak Dia suka. Mau melayani, mau bagikan apa ke jemaat? Lalu kita cari tahunya dari apa? Dari firman Allah. Gimana caranya? Baca, renungkan. Jangan-jangan kita sebagai seorang pelayan Tuhan tidak pernah buka Alkitab. Tidak pernah baca Alkitab. Kita seorang pelayanan Tuhan itu hanya mimbarnya doang, haleluya, haleluya, nangis, keluaran mata segala macam. Tetapi firman Tuhan kita tidak pernah baca. Kita tidak pernah renungkan, kita tidak pernah gali firman Tuhan itu. Bagaimana kita bisa mengatakan I love you Lord kalau kita tidak memiliki hubungan. Nah, bagaimana cara hubungannya itu? Dengan cara kita mengenal Dia melalui surat cintanya, melalui Alkitab tersebut. Sudahkah kita kembali lagi membaca firman Tuhan? Ini dasar loh. Sebagai seorang pelayan, gini loh Bapak Ibu, kembali lagi fokusnya. Kita melayani satu kan, melayani Tuhan, betul ya? Nah, supaya kita kenal siapa Tuhan, kita caranya dari mana? Apa kalau dibilang, hai Novi, aku ini sukanya misalnya mie goreng. Waduh, kabur kita. Caranya gimana? Ada loh Alkitab. Alkitab itu bukan obat tidur. Alkitab itu di mana kita mencari tahu tentang karakter pribadi Dia, yaitu Tuhan. Ada bentuknya dengan cerita, ya kan, cerita tentang nabi-nabi segala macam. Ada bentuknya dengan Mazmur, itu ungkapan hati dari Raja Daud. Ada banyak Amsal, hikmat-hikmat dan segala macamnya.
Di situ kita bisa belajar tentang pemahaman dari firman Allah gitu loh. Dan daripada itu apa? Firman Tuhan di situ dikatakan juga di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Pendengaran akan firman Allah. Kalau kuping kita tidak pernah dibiasakan mendengar firman Allah, apa yang kita mau bagikan kepada jemaat? Nah kan? Oke lah, nggak usah jauh-jauh lah baca Alkitab susah. Pas firman Tuhan nih, atau pendeta atau siapapun yang membawa firman Tuhan, kita menyediakan benar-benar waktu enggak untuk kita mendengar firman Tuhan? Atau malah kita buka handphone dengan kecanggihan handphone ini membuka kepada yang lain. Bosan deh tahu nih pendeta itu ngomongnya apa. Biar gimana pun firman. Tuhan mengurapi firmannya. Dan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia firmannya siapapun pengkhotbahnya itu. Jangan pernah mengkritiskan atau mengkhususkan, saya mau dengar pengkhotbah ini aja, yang ini saya nggak mau dengar karena dia tahu dia khotbahnya seperti ini, nggak bisa. Firman is firman. Firman itu Tuhan akan mengurapi. Firmannya yang keluar tidak akan pernah kembali sia-sia dan dia bisa pakai siapapun untuk menyatakan kebenarannya. Sebagai seorang pelayan Tuhan, prinsip yang kedua adalah pemahaman akan firman Tuhan. Di dalam 2 Timotius 2 ayat 15 dikatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Bagaimana kita sebagai seorang pelayan Tuhan jika kita tidak paham akan firman Allah? Bagaimana kita seorang pelayan Tuhan kalau kita tidak pernah baca Alkitab? Bagaimana kita seorang pelayan Tuhan atau seorang worship leader atau seorang apa? Bagaimana pada saat kita penyembahan kata-kata kita mungkin bingung mau ngomong apa. Tapi pada saat kita membaca firman Tuhan itu Tuhan ingatkan untuk kita bermazmur bagi dia. Mau apa? Membaca firman Tuhan. Bapak Ibu, memang ada orang-orang yang pintar dengan firman Tuhannya. Ada orang-orang yang khusus dengan keahliannya, mereka pintar sekali untuk menyelidiki firman Tuhan. Ya, tetapi ada juga orang yang tekun belajar firman Tuhan. Kemahiran itu merupakan anugerah Allah. Nah, ada orang-orang yang pintar, saya akui ada orang-orang yang pintar. Tetapi kemahiran juga itu ditumbuhkan dengan ketekunan belajar firman Allah. Dan Allah tidak menganjurkan kemalasan. Coba deh. Kayak saya bagi firman Tuhan ini, saya coba membayangkan posisi saya pada saat itu dengan tentang cerita tentang Apolos dan Paulus. Bagaimana terjadi pada saat itu tentang mereka murid-murid tentang berdebat. Apolos lebih hebat. Enggak, Paulus lebih hebat pada saat itu terjadi seperti itu. Nah lalu yang prinsip yang ketiga. Saya tidak akan panjang lebar. Prinsip yang ketiga adalah dalam pelayanan. Ada yang pertama tadi saya sudah sampaikan, kerendahan hati. Itu penting. Penting sekali kerendahan hati. Yang kedua yaitu pemahaman akan firman Allah. Yang ketiga, kerjasama tim dalam kesatuan. Itu penting. Kerjasama tim dalam kesatuan. Di dalam ayat 6, di situ dikatakan aku menanam, Apolos menyiram. Ya, di situ katakan aku itu adalah Paulus. Ya Bapak Ibu, di dalam ayat 6 dikatakan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Berarti di sini apa? Ada kerjasama di antara Paulus maupun Apolos. Tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, nggak bisa. Tetapi ada kerjasama tim. Kerjasama tim itu penting sekali untuk pelayanan. Tidak bisa kita hidup ataupun pelayanan hanya individu, hanya saya saja. Saya nggak mau kerjasama, saya maunya ide saya ataupun semuanya saya nggak bisa Bapak Ibu. Dalam pelayanan itu tim. Bahkan Tuhan sendiri katakan, sungguh alangkah indahnya dan sungguh alangkah baiknya jika kita semua bersaudara kumpul rukun, ya kan? Ada kesatuan. Kisah tentang pengkhotbah juga tentang ada ilustrasi mengenai jika satu itu saya lupa. Kalau satu itu tidak akan menghasilkan apa-apa, tapi kalau bersama-sama, diket bersama-sama akan mendapatkan suatu pekerjaan dengan cepat. Ya kan? Sapu lidi deh, satu bisa apa dia? Gak bisa. Tapi kalau bersama-sama dia bisa melakukan pekerjaan yang besar, bisa bersih dengan cepat. Demikian juga sebagai pelayan Tuhan, prinsip yang ketiga adalah perlu kerjasama tim. Gak bisa sendiri. Loh firman Tuhan katakan loh, bukan kata saya. Ini di dalam ayat 6, aku menanam, Apolos menyiram. Ada kerjasama. Tidak bisa Paulus berjalan sendiri atau Apolos berjalan sendiri, tidak. Tetapi mereka bersama-sama. Bersama-sama untuk pelayanan pada saat itu di Korintus.
Gitu. Artinya mereka bekerja sama. Bukan berarti aku nggak butuh Apolos, Paulus mengatakan seperti itu, enggak. Seorang individualis sama sekali tidak cocok untuk bekerja dalam pelayanan Tuhan. Sekali lagi, seorang individualis tidak sama sekali tidak cocok untuk bekerja dalam pelayanan Tuhan. Kita dapat mengenali ya seorang hamba Tuhan atau seorang pelayan yang sejati saat ia bekerja secara harmonis dengan orang lain. Ya. Jadi kita bisa lihat seorang pelayan Tuhan yang sejati adalah saat dia bekerja sama secara harmonis dengan orang lain. Kenapa? Karena besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Benar nggak Bapak Ibu? Justru dalam kerja sama tim itulah ego kita dibentuk. Justru dalam kerja sama tim itulah keakuan kita dikurangin. Pikiran kita cuma satu, goalnya bagaimana ya supaya pekerjaan Tuhan ini boleh bersama-sama maju. Nggak bisa sendiri, nggak bisa. Orang firman Tuhan katakan lebih baik berdua daripada sendiri. Kan? Ya biasanya dikutip dalam pernikahan, tetapi itu secara itunya bukan hanya pernikahan, itu secara ini juga pun begitu. Tidak bisa seorang manusia itu sendiri, dia butuh teman. Nanti akan ada terjadi apa galau kalau sendiri, ya kan? Halu-halu, yang halu banget gitu kan? Ya kan? Secara psikologi juga begitu kan? Ya Bapak Ibu, jangan. Sebagai seorang pelayan Tuhan perlu kerjasama tim. Tidak, kita itu bukan mau menunjukkan bahwa saya hebat, si dia hebat, tidak. Tetapi motivasi kita itu untuk bekerja sama dengan tim apa? Supaya pekerjaan Tuhan ini sama-sama berhasil. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Motivasinya itu bukan supaya Bapak Gembala senang. Gak ada gitu loh. Semua tujuannya satu, nama Tuhan dipermuliakan. Kerajaan Allah ditinggikan. Banyak jiwa-jiwa boleh mengenal Tuhan. Dari apa? Dari kerjasama dalam tim. Kenapa makanya pelayanan itu gak bisa sendiri. Ada yang main musik gitu kan. Ada WL-nya, ada singernya. Kalau cuma sendiri doang bisa sih bisa. Tapi jadinya apa? Gersang, sepi, kering, kerontang. Ya Kris ya? Kris aja gak bisa sendiri gitu kan. Butuh pasangan ya. Apalagi kita pelayan Tuhan. Rasa kesatuan adalah sikap hati. Tanpa rasa kesatuan jangan harap Allah akan memberkati kita. Jangan kalau nggak ada kesatuan dalam tim pelayanan atau dalam teamwork gitu lah. Tuhan tidak akan memberkati kita. Tanpa rasa kesatuan jangan harap Allah memberkati kita. Di dalam Yohanes 17 di situ katakan Yesus berdoa supaya para murid menjadi satu. Ya kan? Demikian pula halnya Paulus berdoa supaya roh, ya kan, supaya ada kesatuan dalam roh yang mempersatukan semua dalam damai sejahtera. Nggak ada gontok-gontokan pelayanan, oh dia lebih hebat, gue lebih ini. Nggak ada. Motivasi kita satu. Emang mau dikasih apa sama Bapak Gembala? Gitu. Wih dikasih mobil. Gitu kan, enggak lagi. Tenang, berkatnya Tuhan tuh luar biasa Bapak Ibu kalau Bapak Ibu melayani dengan kesungguhan hati buat Tuhan. Amin. Ya, motivasi kita udah nggak usah ngurusin hadiahnya. Urusan kita ada melayani beri yang terbaik buat Tuhan. Yang selanjutnya, prinsip yang selanjutnya ini nggak kalah penting. Yaitu apa? DOA. Yaitu doa. Halo. Sebagai orang pelayan Tuhan, kalau kita nggak pernah berdoa, aduh bahaya cilaka. 12 kali ini kata orang kongko glodok. Cilaka 12 kali gitu. Seorang pelayan Tuhan gak pernah berdoa bagaimana? Kita kembali lagi. Kita melayani buat siapa? Tuhan dong, bener dong. Raja dan segala raja. Nah kalau kita gak pernah bangun hubungan sama dia, melalui doa, apa yang kita mau bagikan? Kering. Pernah gak ngerasain gitu loh? Kok hampai mentok, tok gitu loh. Gak naik. Ya kenapa? Karena kita gak bangun. Seorang pelayan Tuhan itu harus bangun hidupnya sama Tuhan. Apa yang mau dibagikan kalau kita gak punya itu di hadapan Tuhan? Gosong, airnya kosong. Gak ada, habis harus diisi lagi. Gitu loh. Gimana caranya bangun hubungan sama Tuhan? Jangan hanya mau berdoa pada saat berdoa makan aja. Tuhan berkati makanan ini, haleluya, amin. Gitu kan. Kayak Iren gitu kan. Tuhan berkati ayam ini, mama ini makan apa tadi? Gitu kan, disebutin dulu. Tuhan berkati Iren mau makan ayam, mama ini disebutin. Berkati haleluya, amin.
enggak, doa kita apa? Semakin dewasa kita, semakin tambah lagi umur kita, semakin pengenalan kita sama Tuhan tuh semakin lebih kenal lagi dong, betul enggak? Dari pacaran yang baru pertama cuit-cuit gitu kan, kamu sukanya apa? Ya yang pertama gitu kan, lama-lama lebih intens loh. Dia udah tahu, cuma tatapan mata dong, udah ngerti, udah marah nih, ya kan? Ya Om Hendrik ke anaknya, udah gitu aja, Gwen dia langsung tahu. Gwen, gini ya, gini doang dia bilang, bapak cuma gini doang, gini ya. Gini udah tahu tandanya apa, oh iya berarti gue disentil nih, kata gitu kan. Oke, gitu. Udah ngerti gitu loh. Kenapa? Karena itu anak dengan bapaknya, ada hubungan di antara si Gwen dengan Om Hendrik, bener gak? Nah bagaimana kita sebagai kita bilang dia bapak kita gak punya hubungan. Hello, kata Tuhan, bapak lo yang mana? Gitu kan. Bapak mau ini mau itu. Bapak kalau udah perlu aja baru panggil bapak. Kirain gak ada perlu aja gak pernah nongol gitu kan. Batang hidungnya gitu kan. Jangan gitu. Sebagai seorang pelayanan Tuhan berarti apa? Kita dewasa, lebih dewasa daripada jemaat. Artinya apa? Kita perlu meningkatkan kualitas doa kita kepada Tuhan. Yang kelihatan aja suami istri aja harus bangun komunikasi. Yang pacaran aja harus bangun komunikasi dengan orang pacarnya, benar gak? Apalagi kita dengan Tuhan. Bagaimana kita tahu siapa dia, bagaimana dia, apa yang dia gak suka, apa yang dia suka, apa yang dia gak, tidak disukai oleh Tuhan. Kalau kita gak bangun hubungan komunikasi sama dia. Kalau Bapak Ibu udah bangun hubungan dekat sama Tuhan, enak loh. Kayak udah bisa dia kasih tahu kita hal-hal yang akan terjadi di depan. Gitu. Kalau bukan Tuhan gitu ya, yang nolong, wow. Kita kan pernah dong ngalami suatu kejadian gitu dalam kehidupan kita. Kalau bukan Tuhan nih bisa kenapa-napa nih. Tapi Tuhan menjagai kita. Tuhan tuh enggak bukannya orang yang nyeremin kok. Tuhan tuh dibilang Bapak berarti apa? Ada hubungan dekat. Bapak. Gitu. Artinya apa? Deket. Gitu kan? Sebagai seorang pelayan Tuhan. Dalam Paulus juga menegaskan di dalam ayat 6 dan 7 dikatakan, aku menanam dan Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ya. Tindakan menanam dan menyiram tidak ada artinya jika dibandingkan dengan hal yang dikerjakan oleh Allah. Artinya apa? Maksudnya jika Tuhan tidak bekerja, tidak ada pertumbuhan. Bapak Ibu, hubungan itu perlu dibangun. Demikian juga dengan Tuhan. Ya. Kalau pelayanan kamu mau pelayananmu berhasil, bukan hanya masalah pekerjaan. Kalau kamu mau diberkati Tuhan dengan berkat-berkat berkelimpahan, yuk datang sama Tuhan. Jangan mintanya doang kalau nggak punya hubungan. Tuhan mau mobil, Tuhan mau rumah, Tuhan mau ini. Kata Tuhan, siapa lu? Untung Tuhan nggak gitu ya, itu saya ya. Dia Bapak yang penuh kasih untungnya kayak gitu. Tapi juga mungkin itu kesel juga nih orang minta-minta terus tapi gak pernah punya hubungan. Ya bangun hubungan. Coba deh setengah jam, 15 menit deh dari pertama cicil. Lama-lama jadi habit. Naik lagi jadi 20, naik lagi 25. Naik lagi jadi lebih lagi. Gak kerasa kok dengan di dalam hadirat Tuhan tuh kita ngobrol ya sama Tuhan. Cerita aja. Tempat curhat terbaik adalah di dalam Tuhan. Ini saya punya kesaksian. Tempat curhat yang paling enak itu hanya Tuhan. Manusia bisa kayak bocor gitu ya, bisa itu. Tapi Tuhan tuh enggak. Kalau dia curhat sama Tuhan tuh kayaknya lega, enak, plong. Gitu. Gampang kok Tuhan tuh. Jadi prinsipnya adalah Bapak Ibu, bagi setiap orang yang ingin melayani Tuhan harus menyadari bahwa membangun jemaat Tuhan tidak bergantung pada diri kita. Semua kepada Dia yang merupakan pemberi hidup. Dan kita harus bergantung sepenuhnya kepada Dia melalui doa. Tuh. Dalam melayani Tuhan jangan hanya pada saat mau melayani, ayo pelayanan doa sama-sama. Enggak. Sebelum kita ditahu jadwal, kita bangun hubungan sama Tuhan. Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Pakai saya Tuhan, itu dampaknya luar biasa Bapak Ibu. Gitu loh. Bukan hanya pada saat ayo doa sebelum latihan yuk doa, mau melayani ayo doa dulu. Udah nggak ada apa-apa. Hanya kita mau hidup pelayanan, enggak. Persiapkan deh, itu beda deh. Beda pelayanannya tuh beda. Rasanya tuh beda. Ya.
Manfaatkanlah dengan banyak berdoa. Banyak berdoa. Namun ketika seseorang berhenti berdoa, ia kehilangan kuasanya. Milikilah waktu untuk kita banyak berdoa. Tetapi ketika seseorang berhenti berdoa, maka dia kehilangan kuasanya. Bapak Ibu, sadarilah kita punya kuasa. Bukan hanya hamba Tuhan loh. Bukan hanya pendeta doang yang punya kuasa loh. Bapak Ibu tuh punya kuasa loh. Perkataan, omongan Bapak Ibu tuh punya kuasa loh. Sadari enggak? Kayak saya dulu bilang sama suami saya, dari Hong Kong gitu kan, ke Hong Kong aja, beneran di Hong Kong duluan. Sebelum hati saya nyusul saya, tapi berdua barengan, gratis lagi. Ya kan? Maka saya ledekin lagi, waktu itu dia bilang, mau ke Jepang dulu ya, waktu belum pergi ya. Jangan ini, ya percaya nih pasti nanti Tuhan kasih ke Jepang. Corona datang, gak jadi tuh, cancel. Tiba-tiba datang, beneran lu ke Jepang? Itu kerja full, pasti gak bisa jalan-jalan. Kebalik Bapak Ibu, kerjanya cuma sehari, sisanya jalan-jalan. Berapa hari dia jalan-jalan di Jepang. Bonus yang Tuhan berikan. Percaya deh Bapak Ibu, ada kuasa. Jadi jangan pernah berhenti untuk berdoa. Kalau kita berhenti berdoa, maka berhenti pula kita akan kehilangan kuasa yang ada dalam diri kita. Selanjutnya, yang terakhir, ya, prinsip pelayanan. Yang pertama adalah kerendahan hati. Yang kedua adalah pemahaman akan firman Allah. Yang ketiga adalah kerjasama tim dalam kesatuan. Yang keempat adalah dalam berdoa. Ya, jangan lupa untuk berdoa. Yang terakhir, sadarilah bahwa kita bekerja bersama dengan Allah. Keren gak? Pelayanan kita tuh bukan pelayanan sendiri. Tapi kita bekerja bersama-sama dengan Allah. Pelayanan kita melayani bersama-sama dengan Allah. Artinya apa? Bukan hanya Allah di atas gitu, gue senang dipuji-puji, enggak. Tetapi dia bersama-sama dengan kita. Kita bekerja bersama-sama dengan Allah. Gitu loh. Di dalam ayat 9 di situ dikatakan, kita adalah kawan sekerja Allah. Artinya apa? Kawan sekerja Allah. Artinya bener-bener bareng-bareng gitu loh. Sama-sama kita bekerja atau melayani Tuhan tuh nggak sendiri, tetapi bersama-sama dengan Allah. Ya. Luar biasa nggak? Dia nggak ninggalin kita begitu aja. Ya udah kalian kamu melayani aja, saya di atas gitu di singgasana yang besar gitu loh. Vivi, ayo nyanyi yang bagus, terus gitu kan. Ayo main musik, main megah. Nggak gitu ya. Tetapi Tuhan sama-sama. Ayo. Kamu menyanyi buat Tuhan, aku tolongin kamu. Aku beri suara untuk memuji Tuhan. Ya. Ayo kamu mau melayani Tuhan, aku bantu kamu memainkan musik. Tuhan tahu mungkin saya nggak terlalu pintar, tapi Tuhan pakai dengan lebih lagi tangan-tangan jemari kita untuk memainkan musik buat Dia. Artinya apa? Kita nggak sendiri. Prinsip pelayanan yang terakhir adalah kita bekerja bersama-sama dengan Allah. Artinya apa? Kita sama-sama melayani ini gak sendiri. Atau saya khotbah ini bukan sendiri. Tetapi Tuhan yang memakai mulut bibir perkataan saya untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya. Artinya ada Allah, ada Tuhan yang bersama-sama dengan saya pada saat saya melayani Dia. Gitu loh. Selain hanya Dia dipuji dan disembah, tapi Dia pun bersama-sama dengan kita. Artinya apa? Enggak sendiri, jadi jangan takut untuk melayani Tuhan. Dengan berkata saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak cakap ataupun segala macam. Enggak, ada Tuhan. Kita nggak dibiarin sendiri gitu loh. Ayo mau melayani, sana. Diketawain nanti kalau fales. Enggak, Tuhan ada sama-sama dengan kita. Ya nggak bisa main tuh, gimana sih cupu gitu loh. Enggak. Tuhan jadi nontonin doang, enggak. Dia sama-sama, dia berkati tangan-tangan kita. Dia berkati suara kita. Dia berikan hikmat bagi kita untuk menyembah dan memuji nama Dia. Itu Tuhan bersama-sama dengan kita. Jadi layanilah dengan kesungguhan hati kita. Milikilah prinsip-prinsip dalam pelayanan ini. Yang pertama adalah kerendahan hati. Ingatlah bahwa kita dipakai oleh Tuhan oleh karena kasih anugerah Tuhan. Bukan karena kecakapan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kehebatannya kita, bukan karena skill kemampuan kita, tidak. Tetapi kita melayani Tuhan oleh karena kasih anugerah yang diberikan bagi kita.
Yang kedua, milikilah pada saat kita terjun di dalam pelayanan, mari milikilah pemahaman-pemahaman baru mengenai firman Tuhan. Jangan malas untuk belajar firman Tuhan. Jangan malas untuk kita membaca firman Tuhan. Jangan malas untuk kita merenungkan firman Tuhan. Jangan malas untuk kita menyelidiki firman Tuhan. Dia yang punya hikmat, dia akan memberikan hikmatnya bagi kita untuk mengerti firman-firman yang mungkin saat ini kita nggak ngerti maksudnya apa. Ini gimana sih Tuhan, kok ngomongnya begini, kok ini bagaimana, tanya sama dia, dia akan memberikan hikmat bagi kita untuk kita mengerti akan firman-Nya. Gitu loh. Yang ketiga, prinsip pelayanan yang ketiga setelah kita mendalami firman Tuhan, mari kita mau bekerja bersama-sama dalam tim. Dalam kesatuan, tidak bisa kita bekerja secara individual ataupun hanya saya tidak bisa. Kita perlu tim yang sama-sama, tujuan kita satu, bukan buat kita, tetapi untuk nama Tuhan. Bukan untuk menyenangkan seseorang, bukan supaya nama ini supaya hebat, supaya bagus, supaya dia terpuji, supaya dia dikenal, tidak. Tujuan kita satu, hanya ingin menyenangkan nama Tuhan. Jika kita ada di dalam tempat ini ataupun dimanapun Bapak Ibu berada memiliki hanya saya, mau pemikiran saya, mau ide saya, mau semuanya saya, nggak bisa begitu dalam pelayanan. Pelayanan perlu kerjasama tim. Kenapa? Karena untuk menekan ego kita. Untuk mengikis kembali lagi dalam diri-diri kita hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya manusia. Yang selanjutnya, prinsip yang selanjutnya perlu yang namanya doa. Sebagai seorang pelayan Tuhan, jika kita tidak bangun mesbah doa kita di hadapan Tuhan, apa yang mau kita bagikan? Apa yang mau kita bagikan buat jemaat Tuhan? Jangankan jemaat Tuhan, apakah kita layak di hadapan Tuhan? Jangan sampai Tuhan berkata, siapakah engkau? Aku gak kenal engkau, nyala engkau di hadapanku. Jangan. Tapi biarlah Tuhan boleh mengenal, bilang berkata, sabarlah engkau hai hambaku yang setia. Mari masuk ke dalam perkawinan anak domba. Karena apa? Karena Tuhan lihat bahwa kita memiliki hubungan dengan Dia. Dia mengenal kita. Dia tahu kita. Dia mengerti dan memahami Bapak Ibu. Dan dia tahu siapa itu Novi. Yang selanjutnya, bahwa kita adalah kawan sekerja Allah. Kita melayani tidak sendiri. Tuhan bersama-sama dengan kita dalam pelayanan. Dan Tuhan memberkati kita. Kalau kita kekurangan, kalau kita merasa lemah di dalam satu hal dalam melayani Tuhan, Tuhan akan memperlengkapi kita. Karena Dia yang punya kepintaran itu, Dia yang punya skill itu. Gampang gak bagi Tuhan untuk mengambil? Ada orang sombong, ada orang punya pintar dengan kemampuan, tapi attitude-nya gak benar, gak dipakai dalam melayanan. Tapi ada orang yang biasa-biasa saja, tetapi dia bergantung sama Tuhan. Semakin hari pelayanannya ataupun skill kemampuannya semakin bertambah di dalam Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan memperlengkapi dia. Itu makna memperlengkapi, benar-benar Tuhan yang memperlengkapi. Tuhan, ya kan kalau kita gak bisa, kita gitu dong ya. Tuhan mau pelayanan nih, udah mules nih Tuhan. Bagaimana nanti mau ngomong apa nih Tuhan? Aduh grogi deh, aduh gak bisa ngomong. Kata Tuhan maju aja, tapi maju mau ngomong apa nanti gitu kan. Tuhan pakai, tiba-tiba jadi ngocos gitu kan. Yang tadinya gak bisa ngomong gitu. Tuhan gak bisa nyanyi, Tuhan pakai, lengkapi lagi, perlengkapi. Yang tadinya Vales mana belajar jadi pinter. Chris yang tadi cuma bisa mungkin gitar. Karena belajar jadi bisa yang lain. Tahu gak Chris? Karena siapa? Tuhan yang pakai Chris. Ya, Bapak Ibu, kita gak sendiri. Jadi malam hari ini yang saya mau bagikan buat kita semua dalam prinsip melayani. Bahwa pelayanan itu anugerah. Ya, saya orang yang termasuk, bukannya apa ya, menurut saya gini loh Bapak Ibu. Bagi saya Tuhan tuh udah terlalu baik buat saya. Jadi saya akan mau melayani Tuhan. Sampai kapanpun. Ya, sampai kapanpun saya akan mau melayani Tuhan. Saya nggak melayani Tuhan itu sebulan. Saya ingat banget. Karena lagi itu habis melahirkan nggak boleh. Malum lah ya, mertua orang Jawa gitu kan. Jadi harus ada aturan ketat gitu ya. 40 hari nggak boleh keluar. Bener-bener kayak di dalam rumah aja. Nah itu saya benar-benar yang nggak melayani. Tapi sejak itu saya akan melayani terus. Selagi masih hidup, selagi masih kuat, selagi masih sehat, selagi masih bisa, mari melayani Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kerjakan Bapak Ibu.
Setialah dalam perkara-perkara kecil, dan biarkan Tuhan yang mempromosikan kita. Karena promosi dari Tuhan itu luar biasa. Ya. Kecil, manusia boleh gak lihat, tapi Tuhan melihat hati Bapak Ibu dan Tuhan akan mengangkat Bapak Ibu tinggi dan tinggi jika memang sudah waktunya untuk kita dipromosikan oleh Tuhan. Melayanilah Tuhan, apapun itu. Pelayanan tidak harus di dalam panggung ini atau mimbar. Ada banyak berdoa itu salah satu pelayanan loh. Mendoakan jemaat. Ya. Orang kan gak tahu Bapak Ibu mendoakan mereka. Emang ada yang lapor, Pak Andre lapor, saya tadi udah berdoa buat ibu ini, ibu-ibu tuh. Enggak, Pak Andre gak pernah nanya gitu loh. Tapi tahu gak, itu pelayanan yang luar biasa. Dan asar juga loh. Tahu gak Bapak Ibu, asar tuh bagi saya pelayanan penting loh. Melebihi WL. Coba orang datang kalau asar mukanya jetuk, bete. Oke, kabur orangnya gak mau datang lagi. Bener gak? Tapi kalau asarnya ramah, selamat pagi Bu, gimana kabarnya, sehat, silakan masuk. Kayaknya disambut, bener gak? Tapi kalau, masuk, aduh kabur semua jemaat Tuhan. Asar tuh penting loh, pada saat di depan itu menentukan loh. Kalau Bapak Ibu yang asar-asar nih kalau gak senyum nih hati-hati loh. Senyum dong, cheese gitu kan. Senyum Bapak Ibu tuh ibadah, ya kan, membuat orang seneng, bener gak? Kok coba kalau cemerut bete banget gitu kan. Oh udah datang pagi-pagi, udah buru-buru dibetein kan. Semua melayanilah apapun bentuknya. Ketika kita percaya akan firman-Nya, bukan hanya dengan percaya tapi kita melakukannya, maka firman itu hidup. Firman itu berkuasa dan mujizat Allah terjadi dalam kehidupan kita. Kehidupan Bapak Ibu bukanlah kehidupan yang gagal. Kehidupan Bapak Ibu bukanlah kehidupan yang susah. Tapi kehidupan kita adalah kehidupan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Tuhan ada bersama dengan kita. Dia diam di dalam hidup kita. Dan Dia ada bersama dengan kita sampai selama-lamanya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudara-saudara yang kukasihi dalam Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan menyertai kehidupan kita sekarang sampai Yesus datang kedua kali menjemput kita yang percaya. Haleluya. Amin.